Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Di kesempatan yang baik ini saya akan bercerita tentang penyebab WiFi IndiHome ya, atau penyebab password WiFi IndiHome dapat dibobol oleh orang. Oke, jadi ada banyak hal yang menjadikan password WiFi kita itu bisa diretas atau bisa dibobol oleh orang. Saya akan bicara pertama karena ketika seseorang itu memasang password WiFi atau memasang WiFi lah dari IndiHome begitu ya, itu kebanyakan itu masih default ya, masih bawaan dari IndiHome-nya. Dan karena juga memang semua orang tidak semuanya paham tentang IT, maka hal itu bisa terjadi. Salah satu yang umum terjadi adalah ini ya, ketika kita login ke modem ya, biasanya itu kita dapat IP ini ya, 192.168.1.1. Nah, itu apabila kita masuk itu biasanya masih pada bawaan ya, masih user, kemudian juga passwordnya masih user. Ini adalah penyebab pertama yang menyebabkan password WiFi IndiHome itu masih bisa dibobol. Kemudian ini ada perintah untuk mengubah password. Sebenarnya kalau misalkan kita pertama kali masuk ke menu modem ini, itu sebenarnya sudah disuruh untuk mengubah password gitu. Tetapi memang kebanyakan orang itu ketika menginstal atau memasang WiFi atau memasang internet, yaitu terima beres saja passwordnya apa, kemudian username-nya apa gitu, atau SSD-nya apa, dan terima beres, dan tanpa mengakses ke sini sehingga tidak tahu. Lalu apa hubungannya ketika kita modem kita itu masih default untuk bisa masuk ke modem ini gitu ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita memberikan password WiFi kita ke orang lain, nah itu secara otomatis orang lain itu bisa mengakses ke sini gitu. Kalau orang bisa mengakses ke sini, mereka bisa melihat password kita. Ya, jadi dia bisa melihat password di sini, jadi bisa lihat ya di sini passwordnya gitu. Nah, kalau orang bisa masuk ke modem ini, itu bisa melihat apa aja yang ada di modem ini gitu. Itu yang pertama. Jadi usernya masih default. Nah, kalau mau mengubah password user di mana gitu, itu adanya di administration. Nah, jadi administration, kemudian di user management. Nah, nanti teman-teman bisa ubah nih di sini. Password lamanya adalah user, kemudian new passwordnya bikin yang agak sulit lah begitu. Kemudian setelah itu di submit. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang masih dilakukan oleh pemula gitu ya, atau orang yang belum tahu, itu di network, kemudian adanya juga di sini nih, di security ini juga terkadang ininya masih atau passwordnya biasanya ya, passwordnya ini masih mudah seperti ini ya. Ini sebenarnya juga masih terhitung mudah ya, sehingga mudah ditebak orang. Kemudian ada juga yang di sini di WPS-nya ini masih on lah ya begitu. Nah, untuk amannya biasanya itu harusnya di disable ya. Disable itu untuk amannya, karena kalau misalkan ini kita aktifkan, orang itu bisa connect dengan modem kita biasanya hanya dengan mengklik tombol WPS. Kemudian kalau untuk handphone yang support WPS, dia akan bisa langsung connect begitu. Kemudian selanjutnya itu ada di LAN ya, itu adanya di DHCP server. Nah, DHCP server ini memungkinkan seseorang itu ketika connect ke WiFi kita itu langsung mendapatkan IP begitu. Nah, sebenarnya kalau kita itu sudah expert ya, sudah tahu tentang teknik gitu ya, maka DHCP server ini sebaiknya jangan di enable ya, maksudnya jangan dinyalakan gitu. Akan tetapi memang kan sebagian orang belum paham tentang hal itu, maka cara yang lebih aman adalah membatasi jumlah ini nih. Urutannya misalkan ini dari 2, misalkan di rumah kita hanya ada 5 orang, berarti cukup 2 sampai 7 misalkan. Jadi nantinya itu lebih terbatas
Sehingga ketika ada orang ke-8, orang ke-9 itu tidak akan bisa. Misalkan contoh di sini gitu yang yang sudah connect ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti kan dari 2 3 4 5 6 7. Berarti kalau sampai 8 berarti ya. Sampai 8. Jadi 2 sampai 8. Kayak gitu. Jadi supaya nanti ketika ada orang yang berikutnya itu sudah tidak bisa connect lagi kayak gitu. Hal ini juga bisa dibatasi di sini, di WLAN, di WiFi ini, kemudian di basic. Nah, di SSID ini kita batasi jumlahnya hanya 8 gitu. Sehingga hanya terbatas untuk 8 orang saja kayak gitu. Nah, kalau mau lebih expert itu bisa mengaturnya di sini ya, di control list. Nah, ini lebih aman lagi kalau misalkan teman-teman melakukan hal ini gitu. Tetapi memang rata-rata ini belum dilakukan sehingga masih ada celah untuk bisa orang masuk gitu. Nah, sebenarnya dari mana sih orang bisa membobol password kita gitu. Jadi sebenarnya untuk saat ini itu tidak aman ya ketika kita meminjamkan HP kita ke orang lain gitu. Karena di HP kita itu rata-rata untuk sekarang itu sudah support fitur ini namanya ya. Jadi ada ketika kita connect WiFi itu di sini ada tulisannya tap to share password gitu. Jadi kita cukup klik itu, kemudian nanti kalau teman-teman kita itu men-scan barcode itu akan langsung bisa connect ke WiFi kita gitu. Walaupun secara tidak langsung di situ tidak tertera passwordnya gitu, tapi langsung bisa connect ke WiFi kita. Nah, kalau sudah bisa connect ke WiFi kita, dia bisa akses ke sini. Selama tadi yang di sini di username passwordnya ini masih standar, misalkan masih user kemudian user gitu. Nah, dia bisa akses ke sini, dan kalau udah bisa akses ke sini, dia bisa melihat yang di sini ya, di security ini. Nah, kalau sudah bisa melihat password ini, dia tuh sudah tidak lagi butuh teman kita lagi untuk scan barcode, tapi dia sudah langsung bisa tahu passwordnya gitu. Dan dia bisa juga menciptakan SSID sendiri gitu. Karena biasanya untuk SSID 2, 3 itu belum diaktifkan begitu ya. Nah, itu dia bisa bisa mengaktifkan sendiri kayak gitu. Nah, makanya ini yang patut kita untuk mengetahui hal ini. Jadi supaya WiFi kita itu aman dari orang lain kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi penyebab-penyebab kenapa WiFi kita bisa dibobol itu diantaranya adalah seperti itu gitu. Jadi jangan mudah percaya terhadap orang lain gitu ya, untuk memberikan handphone kita gitu, karena bisa jadi mereka bisa masuk ke pengaturan kemudian WiFi, kemudian men-share password kita kayak gitu. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, cara antisipasinya adalah seperti ini tadi ya, membatasi ya jumlah pengguna ya. Ini kita 8, nanti di submit, tapi ini saya tidak submit karena nanti akan restart ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri membatasi ini, kemudian security-nya diamankan betul gitu, yang enggak susah. Kemudian WPS-nya di disable. Setelah itu di LAN-nya, di DHCP servernya itu dibatasi ya, jangan banyak-banyak begitu. Jadi cukup 2 sampai 8 aja. Kalau mau lebih expert, teman-teman bisa hilangkan DHCP servernya. Jadi orang yang connect nantinya itu akan set manual, tetapi ini memang agak susah sih kalau bagi orang awam. Cara mudahnya seperti ini aja. Jadi batasi pengguna untuk WiFi-nya. Jadi nanti kalau misalkan semua keluarga kita atau orang-orang terdekat kita sudah connect WiFi, ketika ada orang lain yang mencoba untuk connect, itu tidak akan bisa karena tidak dapat IP gitu ya. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk penyebab-penyebab WiFi kita bisa dibobol orang. Semoga kita bisa lebih aware lagi terhadap WiFi kita, karena kalau misalkan orang bisa masuk ke WiFi kita, itu ada banyak tindakan kejahatan yang bakalan bisa dilakukan oleh orang lain yang punya niat jahat terhadap kita gitu ya. Dia bisa mengakses komputer yang terhubung dengan WiFi kita, bisa mengakses handphone kita, atau bahkan histori-histori
dari penggunaan transaksi-transaksi keuangan kita, begitu. Itu kan tidak aman gitu ya. Jadi pastikan teman-teman aware terhadap wifi-nya supaya meminimalkan orang untuk bisa membobol password wifi kita. Seperti itu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.